Oke, baik lagi. Nggak tahu ini backtest keberapa. Yang jelas gue udah skip banyak banget video gue yang harusnya gue upload di YouTube dan gue skip karena ya gue malas sebenarnya. Dan intinya di video ini gue bakal jelasin full semua strategi gue yang gue pakai selama ini, dan mungkin ini final final strategi yang gue pakai ya. Jadi gue udah nggak perlu pelajarin apa lagi di sini, nggak perlu backtest lagi apa lagi di sini, dan gue mungkin harus gue mungkin bisa ke fase 2 ya, yaitu jadi fase 2 itu backtest. Jadi fase pertama itu kita fokus ke strategi, kita matengin dulu strateginya. Terus fase kedua itu fase backtest, itu hubungannya sama risk management sama psikologi ya di situ. Dan gue udah matengin strategi, gue udah nemuin, dan gue nggak mau ubah-ubah lagi strateginya, nggak mau gue sesuaiin apa lagi. Gue udah nemu yang bagus, dan gue udah yakin semua strategi gue yang gue pakai sekarang. So gue jelasin aja langsung sekarang strategi apa yang gue pakai, conflict apa yang gue pakai, dan oke. uh, Mungkin gue jelasin sama contoh entry yang gue kemarin ya. Ini mungkin ini satu dua sama ini nanti, sebenarnya ini enggak ya, ini soalnya ini contohnya ini. So step pertama yang kita perlu lakuin itu kita lihat dailynya dulu, dailynya kayak gimana. Kita entry pertama di sini ya. Oke, kita tandain aja di situ, kita lihat daily dulu. Nah kalau di situ kita lihat kita di daily bullish karena udah break off structure di sini, udah bikin low valid di sini, dan udah break off structure ke atas, dan udah retrace, dan kita asumsi bakal kenaikan lagi gitu. Anggap aja candle candle ini sama ini belum kebikin ya, cuman candle ini aja yang bikin. So kita trade nya di sini. Kalau di 4H kita bisa lihat di sini udah break gede yang tadi di daily di situ, terus udah retrace ke sini, dan udah breakout lagi ke atas. Dan tujuannya di mana ya, di sini. Ini tujuan kita gitu. Soalnya ya itu tadi, intinya udah bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Intinya higher high, higher low, harusnya ada extension naik ke atas minimal di atas ini. Nah gitu. Potretnya kita itunya di situ. So kita ikutin aja itu ya, ikutin aja alurnya di sini. Kalau di mata kita ada gap yang udah keisi di sini, udah ke retrace, dan udah bikin wick di sini. Dan kita lihat di time frame yang lebih kecil di sini, contohnya 30 menit ya. 30 menit kita di Asia itu bikin retrace ke bawah, terus ngenain breaker block di sini, breaker block, terus ada over value gapnya udah ke retrace ke itu di sini, dan kita udah lihat break of structure di sini. Nah kita lihat time frame yang lebih kecil lagi. Nah 15 menit kita udah break of structure di sini, udah bikin doji, udah bikin candle kayak candle yang gak kuat buat lanjut turun gitu lah ini ya. Nah itu terus udah bikin candle ini door di sini. Nah itu, dan ini pas banget, nggak pas sih sebenarnya, ini udah 1 jam kelewat di London season, dan it's okay, kita masih punya alasan buat entry ya di sini. Intinya kita udah ngeliat, harusnya kita entry di sini ya di sekitar jam 3, tapi gue kemarin baru lihat market jam 3, benar-benar jam 3, dan gue perlu nunggu konfirmasi. Bentar. Duh ngelag ya, sorry kayak gue
So target kita jadi tadi jangan lupa ya, di atas ini, di sini ya yang gua tandain tadi. Ini retrace-nya tadi. Oh ini retrace-nya ya. Ini retrace-nya kita bisa lihat di sini. Bisa retrace ke sini, terus break of structure ke atas. Ini bukan break soalnya bukan break body. Kita retrace lagi ke bawah, terus higher high, terus higher low. Nah ini baru nge-break of structure di sini, bikin liquidity di sini, terus ke sweep liquidity-nya, sweep 2 kali dan kita ada break of structure di sini. Nah itu udah confluence bagus buat entry. Gue sebenarnya nunggu sampai mungkin ya apa equilibrium mungkin ke hit atau apa kayak breaker block, tapi nggak ke hit. Cuman kita masih ada breaker block di sini. So karena gue udah nggak mau telat entry ya, di situ gue lihat ada candle besar di sini, gue langsung entry di situ, stop lossnya di bawah sini. Terus breaker blocknya ke hit, bikin shooting star, terus bikin candle bullish, terus gue entry lagi di situ. Ya intinya gitu aja sih, kita ikutin trend aja. Tapi ya intinya gitu sih. Apalagi coba sini ya, kita lihat di sini kita udah break of structure ini, lihat kita lihat daily ya. Contoh kedua di sini, daily. Ternyata kita nggak bisa nge-break ke atas, cuma nge-sweep doang di situ ya. Di 4H kita lihat di situ habis nge-sweep dan bikin break of structure ke bawah, udah retrace ke atas, dan kita harusnya sell di sini ya. Gue nggak tahu kenapa itu bisa. Oh gue spekulasinya masih bisa ke atas ini ya, cuman gue salah di situ dan gue langsung sell bentar soalnya. So jadi kita lihat di sini udah ada retrace ke atas dan udah bikin candle gede ke bawah. Di 30 menit kayaknya udah nge-break ya, nggak nge-break, cuman ini candlenya kenceng banget ya. Dan kita udah gue trade ini tuh soalnya masih spekulasinya ke atas ini minimal. Ini candlenya belum bikin wick kayak gini, cuman bikin candle gede gini. So gue jadi spekulasinya masih ke atas ini, dan ternyata nggak sampai ya. Gue entry di situ. Ini gue sempet entry buy soalnya ngikutin alurnya di sini. Di 15 menit kita udah bikin candle gede dan ternyata cuma sweep doang. Dan kita udah nge-break sini soalnya. Dan ya itulah di sini kita kan udah candle gede di sini, candle gede yang tadi, terus kena ini liquidity dan bikin. Nah ini nih di 5 menit kita udah ada break of structure ke bawah, volumenya gede banget di situ, langsung ikutin alurnya. Nah gue sempet buy soalnya di sini break ya 15 menitnya tadi nge-break candle soalnya, suruh buy di situ dan ternyata stop loss dan balik arah. Ternyata trennya kita udah break di sini dan nge-break sini juga, dan kita bikin candle doji yang ke-break di sini. Doji itu anggapan gue itu kayak higher high higher low, jadi itu bisa apa ya, doji itu kayak bukan higher low atau higher high, tapi dua-duanya nih, ini higher high higher low nya gitu maksudnya. So kalau dojinya ini udah ke break, berarti itu udah continuation, maksudnya udah ini ya break of structure lah kalau yang nyebutnya mungkin gitu. So intinya gitu. Terus kita lihat di sini udah candlenya ke break, terus di candle ketiga gue langsung entry di situ, stop loss di atas. Ini hampir banding kenal stop loss ya, cuma sebenarnya stop loss yang paling aman tuh mungkin di sini. Stop loss amannya di situ, cuman gue agresif banget di situ. So gue stop loss itu hampir kena stop loss, ternyata enggak, cuman retrace si fair value gap di sini dan lanjut turun. Ini sayang banget ini nggak kena TP, maksudnya ini kena TP cuman setelah candlenya di sini gue set break even di sini, dan ya gitu deh intinya.
Dan kalau kita lihat di sini, kenapa gue entry di sini gitu, karena kita udah nyentuh si ini, walaupun ini ngebreak, cuman gue spekulasi, nah ini loh, walaupun ini ngebreak cuman kita langsung bikin candle ke atas kayak gini, so gue spekulasinya apa, itu bakal naik lagi dan ternyata turun. Intinya gitu, gue masih bullish di sini di daily, soalnya masih bullish loh. Nah daily kan ini masih bullish, habis ngebreak terus habis bikin retrace, harusnya itu lanjut ke atas, tapi karena di 4H, nah karena di 4H kita cuma bikin wick di sini dan udah breakout structure, minimal kita mungkin retrace ke sini dulu atau malah ke bawah sini baru bisa naik lagi gitu. Cuman gue tadi entry buy sebelum candle gede ini tuh kebikin, jadi mungkin tengah-tengahnya itu gue spekulasi cuma bikin wick di situ, soalnya kita ada ya retrace gitulah intinya. Ya paling enggak gue targetnya di sini tadi, di sini atau enggak di sini. Ini liquidity banyak banget soalnya gitu. Ini liquidity yang terakhir ke head dan udah bikin candle gede, movement gede di situ. Terus gue tandain liquidity-nya yang mana yang gak retrace dan bikin reaksi. Kita udah lihat di sini mungkin di 5 menit ini fair value gap ya mungkin. Oke, enggak, ini tuh apa ya, bentar. Oke, ini tuh stop loss gua harusnya. So ini kita lihat liquidity yang semuanya ketembus ya. Tapi habis kena sini kita lihat ada movement gede di sini. Ini nggak tahu bisa dibilang breakout structure atau enggak, cuman itu movementnya gede, maksudnya volumenya gede di situ. Kita bisa spekulasi harganya buat naik, terus digituin kayak gini, terus ini ada break lagi, terus nggak nge-sweep, cuman nggak bisa sampai bawah. So gue spekulasinya di situ udah support yang kuat di situ. Terus habis itu kita ada breakout structure lagi, bikin chop, terus ada retrace ke sini, terus bikin candle 2 bullish gede, gue antri di situ. TP-nya di atas, dan ternyata pas candle close di jam berapa ya? Jam 12 tadi, ternyata di bawah. Terus bikin candle 4H yang gede banget di situ. Di sini. Dan ternyata mungkin mau lanjut turun lagi gitu. Kalau entry gue di Nasdaq itu sama conference-nya. Kita lihat di daily dulu. Ini tuh kemarin sempat kita lihat di weekly tuh sempat ada penurunan deras banget karena si Trump kemarin. Dan itu udah mulai retrace. Nggak retrace ini, gue spekulasinya bakal lanjut ke atas terus bikin gini terus nanti. Ininya gitu. So gue selalu bullish ya buat si Nasdaq atau enggak S&P itu, gue selalu bullish conference-nya. Di daily kita udah lihat sama kayak si intinya kita udah breakout structure, bikin higher high, higher low, higher high, retrace ke bawah, dan kita trade kenaikan harganya ke lanjut ke atas gitu. Kalau di sini, nah ini mirip sama XAUUSD, tapi jadi ini beneran ke atas ya. Jadi ini kayak apa ya? Nge-sweep si high terakhir, terus breakout structure ke bawah, cuman dia bikin kayak gini tuh intinya di mata gitu. Nah di 1H kita lihat dari Asia sesi itu naik terus London sesi itu naik terus, dan si New Yorknya kita retrace ke bawah sebentar buat nyamperin situ. Terus ya ini tuh retrace-nya mantap banget ya di sini. Si New York tuh cuman buat retrace, dan ini udah sweep di sini. Ini ada
gap di sini yang udah ke retrace 2 kali. Biasanya gap itu kalau retrace pertama itu belum tentu valid, harusnya retrace kedua. Kalau di higher time frame ya aku nggak tahu. Kalau di lower time frame, kalau lower time frame mungkin sekali aja udah valid, cuman kalau di higher time frame itu harus banyak kali di retrace. Biasanya sih gitu, kayak buat sweep gini lah, buat ambil liquidity para buyer di situ. So kita lihat di sini, soalnya ini ada movement kenceng banget dan ini nggak valid buat dibikin buy di sini. Ini earlier entry, mungkin pada buy di sini. Intinya habis itu retrace lagi bawah, nge-sweep sini, terus bikin break of structure di sini. Ini break pertama, terus movementnya saking kencengnya sampai nge-break 2 di sini. Nah, di situ kita ada fair value gap di sini udah kesentuh tipis dan gue entry-nya di sini. Habis gapnya kesentuh tipis, kita lihat ada break lagi di sini, break di sini, terus sini ada break lagi. Nah gitu, terus sini tuh ini gue anggap sebagai apa ya, low valid intinya gitu lah, ini ya gitulah intinya, gue anggap sebagai low valid dan gue jadiin SL di situ. So kita lihat ada candle bullish gede 2 di sini ngebreak dan bikin retest kecil dan gue langsung entry di situ, tek stop loss di bawah, TP-nya di extension di situ. Wah, full. Mana sih tuh? Itu di kayaknya itu yang dulu dojinya 4H atau enggak dojinya daily gitu deh. Oh, di daily. Dojinya daily. Oke. TP-nya situ, dojinya daily. Ini brush actionnya jelek banget di sini ya. Ini yang trade scalping kayaknya susah banget di sini. So intinya strategi gue kayak gitu. Mungkin gue bakal selalu improve ke depannya. Ini kita udah nyentuh TP1 ya, ini sebenarnya boleh close setengah, cuman kalau ini 3 menit lagi nggak bikin wick, gue bakal tunggu aja. TP1, ini TP2, TP3, ini apa sih? Gap ya. Itu jadiin TP2 aja di situ. TP3 nya sini. Ini bakal langsung ke atas nih. Ini kan Jumat. Mungkin ini nanti penutupannya jam 3 sini, terus tiba-tiba langsung naik ke atas gitu di Senin ya. Ya intinya gitu strategi gue. Gue udah matangin strategi yang gue pakai dan saatnya masuk ke fase 2 yaitu backtest sama-sama backtest, cuman ini pakai risk management itu pasti kenain si psikologi. Soalnya kita kalau pakai risk management itu kita harus disiplin sama risk manajemennya dan kita harus nggak boleh greedy, nggak boleh itu ngaturnya harus tepat, nggak boleh sampai apa ya, over trade nggak boleh, over risking nggak boleh. Intinya gue mau itu. Dan habis itu ya intinya kita ke phase 2 dulu ya. Oke gitu aja. See you next time. Mungkin gue bakal ya intinya nantilah. Oke gitu, see you.